cuma satu kali, kan ada orang nangis. Menurut Mbah Saji, seperti tempat-tempat lain, Rawa Bayu juga ada penghuninya. Mereka mungkin tidak bisa lihat dengan indera penglihatan, tapi dengan mata hati. Karena itu, jangan pernah bersikap sewenang-wenang di sana. Berilah salam dan jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jo, digituin aja lu takut. Gak ada apa-apa, Jo. Gue gak mau ikutan, Panggil sini. Sini. Panggil sini. Kan tadi gue bercanda. Sini, Jo. Susah tahu lewatnya. Sini. Gak ada apa-apa. Katanya mau explore. Itu apaan tapi tadi Gak ada apa-apa. Rizal aja tuh iseng. Sini. Awas lu kualat lu. Gak usah takut kayak gitu lah, Jo. Ya lu sih bercanda. Gak apa-apa kan gue di sini. Kayak nggak ada deh suaranya. Mau kemana gitu? Iya. Aduh. Tapi ini banyak gak kelihatan tau, senternya cuma satu. Enggak, ini ada Apaan itu? ini tapak kelapa gitu tuh, lihat. Jadi lu kayak kotor kayak gitu. Kotor. Kan gue ngalangin ini dia tadi, jadi gue kesampingin Iya, aja. gak maunya kita senternya cuma satu, jadi gak kelihatan. Lu di depan deh. Ya udah yuk. Belum ya? Kayak Kita mau lihat lagi. banyak lubang gak kelihatan soalnya. Gue serem jatuh. Berbekal wejangan dan nasihat Mbah Saji, gua dan teman-teman melanjutkan perjalanan ke Rawa Bayu. Ada rasa sedikit percaya diri gua di sana, walaupun masih didominasi rasa takut, khawatir, cemas, dan juga was-was. Dituntun Pak Mujiono, kita akhirnya meluncur ke Rawa Bayu. Di dalam mobil, gua dan teman-teman gua kembali membisu. Gelap gulita men. Kiri dan kanan jalan gua nggak bisa lihat apa-apa selain gelap, dan juga gelap. Gua merinding, ngerasain perjalanan ini seperti sebuah uji nyali tingkat dewa. Kurang lebih 15 menit menempuh perjalanan, gua dan teman-teman gua tiba di satu lokasi. Gila, ini sadis men. Gak ada satu titik cahaya pun di sini. Gelapnya tuh bener-bener gelap banget. Dibantu lampu kamera dan senter seadanya, kita mulai menelusuri Rawa Bayu. Asli, sekujur tubuh gua saat itu langsung berkedip. Semua bulu gua merinding. Ini hutan men, sunyi, sepi, gelap. Ditambah lagi hujan yang membuat suasana semakin spooky karena gemericik air yang turun. Keseramannya itu semakin luar biasa. Kita pun menerobos jalanan di sini, memasuki gerbang lalu mulai menyisir di sisi dan kanan rawa. Ini perjalanan yang paling menegangkan. Ada perasaan super takut karena gua pernah dengar cerita orang tenggelam secara misterius di rawa ini. Konon katanya orang itu seperti ditarik sebuah kekuatan tak kasat mata dari dalam rawa. Dan satu lagi nih, sumpah ini yang bikin gue ngerasa nyali gue tuh makin ciut. Thank you. Pas gue jalan di sisi rawa, yang tadinya gue ngerasa berani, gue tuh jago gitu ya di tempat-tempat seperti itu, gue langsung ciut men. Kenapa? Gue nggak bisa bayangin ya, Pak, seolah-olah kita lagi jalan di pinggir rawa yang gelap itu, tiba-tiba ada sosok yang tak kasat mata tiba-tiba narik kaki gue ataupun narik badan gue, tiba-tiba langsung dicemplungin ke rawa itu, atau teman-teman gue nggak habis pikir sih. Itu sih cuman halusinasi doang sih. Kalau lu ada di situ pasti lu bakal ngerasain kayak gitu juga. Lu bayangin di sisi rawa ya kan, terus kita jalan gelap-gelapan, tiba-tiba ada yang narik zup gitu.
Setelah menyisir rawa, gua dan teman-teman gua melanjutkan petualangan misteri di rawa ini. Gua pun mencoba ngumpulin keberanian diri gua sendiri buat tetap jalan, meskipun saat ini adalah detik-detik gue mulai ngerasa nggak nyaman. Asli, ini creepy abis men. Gak ada bandingannya dengan film horor manapun. Berjalan di pinggir sebuah rawa di malam hari dengan latar belakang kisah yang sangat mengerikan. Gue sempat menemui seorang warga di sana yang datang atas permintaan Pak Mujiono. Katanya sih beliau termasuk salah satu penjaga di Rawabayu. Namanya Bapak Suparman. Pak Parman mengaku pernah tinggal di sisi timur rawa selama 13 tahun. Selama itu pula, dia mengaku mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Ngeri men. Dengar kesaksian beliau, pria yang akrab disapa Pak Parman ini mengaku setiap malam terbangun oleh suara-suara yang memanggil namanya. Saya masih baru di sana, terus itu sampai 9 bulan itu saya dibangunin sama itulah, tidak tahu ya yang bangunin siapa, tapi perempuan itu yang bangunin saya itu. Ya, terus sampai 9 bulan. Terus kalau malam Setu Kliwon itu kan ada suara di sana, itu kan rame itu orang mandi di rawa itu. Iya di rawanya. Iya besar kecil itu rame. Ya, saya keluar tidak ada apa-apa. Menyisir rawa sembari membayangkan kesaksian Pak Parman rasanya seperti mengelilingi api raksasa men. Panas rasanya sekujur tubuh gua. Tiba di sebuah rumah putih, gua merasa seperti mendengarkan sebuah suara aneh men. Tapi gua diem aja. Kata Pak Parman, dulu ia pernah mendengarkan suara aneh juga, seperti suara orang menjerit dari arah yang sama. Semula ia mengira itu musang, tapi pada saat ia mencoba mencari sumber suaranya, ia tidak menemukan apa-apa. Cuma satu kali kan ada orang nangis. Di timur saya itu, timur rumah. Orang nangis kok. Kalau katanya orang-orang kan gini, kalau nangis itu kan luak. Apa luak tuh? Kalau luak. Iya. Wah bukan, luak itu. Wah mungsang ya. Ya musang. Itu kan apa tuh? Kan katanya kalau lapar itu nangis, kalau keluarkan itu nangis kan gitu. Jadi saya bawa parang ke timur, makanya kan tidak ada tuh kok saya mau naik itu di timur rumah tuh kayak di belakang suku ini. Gue dan teman-teman gue ngelewatin pohon yang lumayan gede men. Nggak tahu kenapa perasaan gue tuh pengen banget berhenti di pohon itu. Gue pun nggak sengaja nyoba merhatiin pohon ini gengs. Waktu gue liatin tuh pohon, gue ngerasa ada suara yang nangis, lirih seakan minta pertolongan gue gitu. Suara itu kayak samar-samar kedengerannya. Timbul, tenggelam, kadang kedengeran, kadang hilang, kadang kemakan suara hujan. Terus, gue coba lihat ke atas dahan-dahan pohon ini. Dan gak tahu kenapa, gue langsung merinding. Merinding dan bulu kuduk gue berdiri men. Walaupun merinding, anehnya gue tetap penasaran lihat dahan-dahan pohon itu. Makin lama, gue liatin tuh ujung-ujung pohon. Siapa tahu gue dapat bonus penampakan kan. Nyatanya, lama-lama suara minta tolong itu hilang.
Gue sempat nanya juga sama teman-teman gue nih. Yang bikin aneh, teman-teman gue bilang mereka nggak dengerin suara minta tolong sama sekali. Gila. Jadi suara siapa yang gue dengerin tadi, men? Jo. Jangan dulu cabut lah. Kita kan di sini juga tadi udah janji di sana kita mau penelusuran. Takut Padahal ini masalahnya banyak nggak kelihatan. Tadi gue udah hilangin. Gue udah tuntasin kan tadi dihilangin. Ini pokoknya penelusuran kita tuh harus tuntas di sini biar nanti kita nggak penasaran lagi. Itu apa? Mereka yang pernah menjejakkan kaki di Rawabayu akan merasakan bahwa hampir setiap inci tanah Rawabayu memancarkan aura mistik dan juga sakral. Ini tidak lain karena keberadaan petilasan Prabu Tawang Alun, Raja Blambangan yang memilih menepi di Rawabayu untuk menjalankan laku tapa. Ia tidak sendirian. Konon, seekor macan putih selalu bersamanya. Bagi warga Banyuwangi, Rawabayu punya nilai penting karena dianggap sebagai cikal bakal kabupaten di ufuk timur Jawa itu. Ada sejarah patriotisme di sana. Pada masa kolonial dulu, ribuan rakyat Blambangan yang kini dikenal sebagai Banyuwangi meregang nyawa dalam pertempuran sengit melawan pasukan Belanda. Peristiwa sejarah berdarah itu tercatat sebagai peristiwa Perang Puputan Bayu. Pertempuran sengit itu berkobar di bawah pimpinan para pahlawan Banyuwangi yang gagah perkasa. Pahlawan Blambangan namanya Rempet Jokopati. Setelah ini gugur di dalam medan peperangan, ya, ini yang melanjutkan ini, Mas. Nah ini namanya Wong Agung Wilis, dibantu oleh Wong Agung Wilis. Sama pahlawan Blambangan dinamakan Sayu Wiwit ini, Mas. Ini untuk sejarah Perang Puputan. Setelah kejadian itu, Rawabayu menjadi hutan lebat yang keramat. Setiap tahun, warga mempersembahkan kepala dan kaki kambing yang konon ditunjukkan kepada arwah ribuan warga yang gugur dalam Perang Puputan Bayu. Oh iya, kalau dulu itu masih tahun 80 sampai 90 itu kalau cuma lebih itu kan disembelihkan kambing itu. Nah, jadi kepalanya dibuang di Rowo itu. Nah, motong kambing itu kan kepalanya dibuang di Rowo itu. Ya dulu itu kan ya gaib itu banyak lah. Kan ada uling yang cuma kepala sama duri di tengah itu, sama buntut. Pendek, ada yang ya uling tapi besar, kayak belut ya.